di sebuah pondok pesantren yang karena teman-teman saya banyak yang lapar, banyak yang nggak punya cukup uang, kami akhirnya berbagi dengan setiap hari kami masak bersama-sama nasi sama goreng ikan yang kadang-kadang duitnya nggak cukup, jadi beli kepalanya doang. Ibu-ibu sekalian, nggak enak, justru kayaknya itu adalah salah satu dari makanan-makanan terenak yang pernah saya coba di atas muka bumi ini. Ibu-ibu sekalian, karena nih ya Bu ya, lauk paling enak adalah rasa lapar. Betul apa enggak? Jadi kalau kamu ngerasa kok makanan ini semua nggak ada yang enak ya, cobain puasa. Cobain puasa. Betapa ternyata es teh manis rasanya luar biasa kalau kamu minum di saat berbuka. Oh, enak banget dah kayaknya ya. Masya Allah. Makanan apa aja jadi enak kalau kita memakannya di saat lapar. Tempat tidur paling mewah adalah rasa ngantuk. Makanya nih, lagi di majelis taklim yang posisinya aneh gitu kan, bisa-bisanya loh ngantuk ampe senderan sebelah, ampe doyong. Mana sebelahnya nenek-nenek udah tua, didoyongin ikutan doyong. Masya Allah, bisa enak banget ngimpi sampai beberapa babak. Masya Allah. Gitu. Saya tahu persis hal itu ibu-ibu sekalian karena saya santri. Santri itu tidur itu adalah kemewahan buat santri. Makanya kalau ibu-ibu punya anak lagi mondok pesantren, pas dia pulang dia tidur mulu, biarin Bu. Serius saya bilang ini ibu-ibu, biarin. Tidur aja gitu. Terus habis itu dia makan, bangun cari makan gitu kan. Nggak lama kemudian di mana nih anak? Tetap tidur aja. Saat-saat di kamar, saat-saat di ruangan sholat, tidurnya. Saat-saat nempel sebelah kulkas, tidur juga dia. Ibu-ibu sekalian nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa gitu? Karena buat kami para santri, ini saya mewakili suara para santri ini, tidur buat kami adalah kemewahan, gitu. Hampir nggak pernah kalau di pondok tuh tidur dibangunkan karena cukup. Kalau orang di rumah biasa tuh, orang tinggal di rumah masing-masing, biasa tidur yang bangunnya itu karena memang sudah cukup tidur gitu. Nah biasa itu kan kayak gitu. Nah kalau buat santri itu hampir nggak pernah kayak gitu. Tidur baru tidur jam 11, jam 3 dibangunin. Ya Allah ngantuknya. Tapi kan harus bangun gitu. Makanya biasa tuh. Saya kalau ngisi di pondok-pondok pesantren ngelihat adik-adik santri pada ngantuk gitu, saya mau marah nggak jadi dah. Saya ingat zaman saya jadi santri juga suka begitu. Gurunya ditinggalin, tinggal tidur. Sehingga sekalian saya muliakan, nah kesenangan dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Senangan dunia ini palsu semuanya, enggak jelas gitu. Yang orang anggap senang tuh enggak jelas. Sampai dengan sekarang kalau ibu-ibu tanya sama saya, Ustazah, kesenangan dunia apa yang pernah Ustazah rasakan? Ini saya kasih tahu ya. Kesenangan dunia yang saya rasainya sebagai satu kesenangan, yang kalau lagi sumpek-sumpek bayangin gitu aja tuh udah seneng gitu. Kapan itu? Saat saya berlari-lari menuju makam Nabi Muhammad SAW. Lagi zaman belum urusan tasyrih ini ya. Kan kita kan kalau mau masuk ke makamnya Nabi itu kan nungguin di pintu tuh. Itu tuh kayak menurut saya kayak yang deg-degan. Terus kayak yang antara harap-harap cemas, antara
rindu tapi malu gitu. Iya sih, kayak orang yang jatuh cinta terus ketemu sama yang dia cinta gitu. Teman-teman sekalian tuh rasanya kayak yang bahagia sebahagia-bahagianya versi saya, menurut saya. Dan saya rasa kamu jika juga merasakan hal yang sama akan juga tahu bahwa kesenangan yang saya sebutkan ini itu adalah memang kesenangan yang bener-bener seneng yang gak ketemu penyesalannya gitu. Kalau yang lain tuh seneng yang lain tuh bisa ada penyesalannya loh Bu. Misalnya nih ada nih ibu-ibu nih jatuh cinta setengah mati sama suaminya. Wah, waktu malam pertama senengnya luar biasa. Hati-hati ya Bu, kalau malam pertama tuh jangan terlalu seneng. Kenapa gitu Ustazah? Katanya jin tuh paling mudah masuk sama pengantin baru. Ntar kamu kesurupan kalau terlalu seneng. Jin tuh mudah masuk ke orang yang lagi sedih sama orang yang terlalu seneng. Makanya banyak orang pengantin baru kesurupan. Sehingga sekalian, misalnya gitu kamu cinta banget sama seseorang gitu kan, yang adalah suami kamu, halal, boleh, bener aja gitu. Tapi satu hari dia begitu menyakiti hatimu, sesudah bertahun-tahun lamanya, dia sangat menyakiti hatimu gitu, mukul apa segala macem lah pokoknya, sampai akhirnya kamu berjuang untuk keluar dari rumah tangga, sampai akhirnya kamu keluar dari rumah tangga. Itu ibu-ibu sekalian, adakah saat itu ketika kamu membayangkan pertama kali ketemu suamimu, saat malam pertamanya tetap seneng apa malah justru jadi aduh ngapain sih pakai acara kawin, andai saya tahu bahwa pernikahan akan berakhir dengan semenyedihkan ini, rasanya saya tidak berharap berjumpa dengan dia. Bukan begitu? Yang kamu kira seneng ternyata dia adalah penyesalan belaka. Apalagi buat yang jatuh cintanya kepada yang tidak halal. Adik-adik nih, adik-adik hati-hati nih. Kamu ketemu sama pacarmu gitu kan, waduh hati berbunga-bunga, itu palsu semua dek, palsu semua. Saya berani jaminkan kepadamu, itu rasa palsu, rasa yang kamu tuh sedang digembos-gembosi, sedang disampaikan, dibisik-bisiki oleh setan. Udah tuh, nggak lain nggak bukan. Aduh, sampai berbunga-bunga rasa hatinya. Kalau ketemu sama dia tuh kayaknya kayak dunia milik berdua, yang lain ngontrak gitu kan. Sampai absurd banget dah. Saya lihat orang pacaran itu loh, bisa-bisanya di kuburan. Ibu pernah dengar nggak ada orang pacaran di kuburan? Bu, ibu pikir yang pacaran di kuburan seberani itu? Enggak Bu, sebenarnya dia nggak berani tuh sebenarnya untuk lama-lama di kuburan kalau nggak karena pacaran. Nah itu kok bisa dia pacaran di kuburan? Kok dia bisa berani? Karena dibantuin sama setan. Jadinya kayak bahkan kuburan pun serasa menjadi taman berbunga gitu. Itu apa nggak takut ya? Bang, pegangannya jangan terlalu keras dong. Kata pacarnya gitu. Pegangan? Saya nggak lagi megangin kamu kok. Apa nggak takut? Ya Allah, ya Allah. Itu kalau nggak karena disesatkan dan dipalsukan oleh setan, itu nggak ada ceritanya orang bisa pacaran di kuburan. Ibu-ibu sekalian, belum lama nih, beberapa bulan yang lalu nih, saya melewati hutan-hutan Jawa Tengah. Itu Bu, ada satu bagian yang bahkan jalanannya tuh habis. Jadinya kami tuh ngelewatin kayak bukan jalanan gitu, kayak masih terjal jalanannya gitu. Di samping kanan kiri hutan rimba. Yang sampai yang nyetir nih teman saya nanya bolak-balik, Ustazah ini bener nggak nih? Ada jalannya nggak nih Ustazah? Ini soalnya kalau mentok nih Ustazah, jalannya buat satu mobil aja. Kalau mentok kita mundurnya sejauh apaan nih Ustazah? Kalau ternyata jalannya tuh habis gitu.
nggak ada jalannya, kan mesti mundur tuh. Karena di samping kanan kiri tuh semuanya hutan dengan rimba yang sampai ada akar-akar yang biasa digantungin sama Tarsan itu loh.